Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan progres tugas besar mata kuliah interaksi manusia dan komputer, yaitu perancangan user interface pada aplikasi GiveFood. Sebelum itu, perkenalkan kami dari tim situ atau kelompok IMK 6 yang beranggotakan saya sendiri, Fauzan Mulyawarman, kemudian ada Muhammad Hulul Azkia, Muhammad Yosef Gumilar, Muhammad Irfan Fadilah, Joshua Daniel Simanjuntak, dan dosen pengampu kami yaitu Bapak Arfif Gandhi. Pembahasan yang dibahas pada pembahasan kali ini yaitu mengenai proses desain user interface pada step yang pertama, yaitu mengenal pengguna, sampai nanti dengan proses desain step ke-9 yaitu feedback, guidance, dan bantuan. Step 1 yaitu mengenal pengguna. Untuk latar belakang aplikasi ini, karena banyak masyarakat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, sementara sebagian lainnya dapat mengakses makanan dengan berlimpah. Akibatnya makanan seringkali terbuang karena kurangnya distribusi yang merata. Dalam situasi ini, kelompok masyarakat yang kurang mampu seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Sedangkan makanan yang bisa digunakan untuk membantu mereka justru terbuang sia-sia. Untuk user goal-nya, memberikan bantuan makanan kepada yang membutuhkan dengan cara yang mudah dan modern. Kedua, akses yang lebih mudah dan cepat kepada makanan yang diperlukan. Ketiga, mencapai lebih banyak orang yang membutuhkan. Keempat, memberantas kelaparan dan meningkatkan kepedulian sosial. Lalu motivasi dari aplikasi ini adalah satu, empati dan keinginan untuk berbagi makanan dengan mereka yang kurang beruntung. Dua, memastikan kecukupan makanan untuk yang membutuhkan. Tiga, adanya rasa solidaritas dari masyarakat untuk peduli dengan sesama. Empat, membantu komunitas dan lembaga penyalur untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Lalu ada user pain untuk donatur adalah kurangnya transparansi dalam proses donasi. Kedua, proses donasi yang rumit. Dan ketiga, kurangnya informasi tentang program donasi. Lalu user pain penerima donasi adalah kesulitan dalam mencari bantuan makanan yang dibutuhkan dan kurangnya sistem yang terorganisir untuk menghubungkan mereka dengan donatur. Dan terakhir, user pain untuk penyalur donasi adalah kesulitan dalam menemukan pihak donatur yang ingin berdonasi dan kesulitan dalam menemukan pihak yang membutuhkan bantuan. Konteks pengguna. Pada aplikasi GiveFood ada 3. Pendonasi. Yang pertama ada pendonasi. Mereka menyumbangkan dana makanan kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian ada penyalur donasi. Mereka yang mendistribusikan makanan kepada masyarakat atau lingkungan yang membutuhkan. Penyalur donasi dapat menggunakan aplikasi ini sebagai alat untuk mengelola sumbangan dari donatur. Lalu yang terakhir ada penerima donasi, yaitu orang-orang yang membutuhkan bantuan makanan. Penerima donasi akan menggunakan aplikasi ini untuk mencari informasi kegiatan penyaluran makanan. Untuk mengenali pengguna, kami menggunakan 2 metode, yaitu wawancara dan juga observasi. Untuk pertanyaan, kami mengelompokkan sesuai dengan tipe pertanyaannya, yaitu tipe terbuka atau tipe tertutup. Dan untuk jenis informasi, kami mengelompokkan berdasarkan personality, pain, dan goal. Berikut adalah daftar pertanyaan untuk pendonasi dan penyalur donasi. Kemudian ini ada daftar pertanyaan untuk penerima donasi. Berikut adalah beberapa lampiran observasi kegiatan yang kami lakukan di Masjid Syamsul Ulum. Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi, berikut adalah berbagai user persona yang kami buat untuk pendonasi, penyalur, dan penerima.
Baik, selanjutnya adalah step kedua, memahami fungsi bisnis. Proses bisnis keseluruhan dari aplikasi ini adalah yang pertama bermula dari penyalur. Jadi penyalur akan membuat program donasi yang mereka sediakan. Kemudian program donasi ini akan bisa dicari oleh penerima atau pendonasi makanan. Jika pendonasi makanan ingin mendonasikan uang mereka untuk makanan, maka mereka bisa memasukkan jumlah donasi dan memilih metode pembayaran. Nah, jika pembayaran ini berhasil, maka akan menampilkan detail transaksi. Nah, dana yang disumbangkan oleh pendonasi akan disimpan ke dalam rekening dari perusahaan atau sistem aplikasi. Setelah itu, penyalur bisa mengajukan pencairan dana donasi kepada perusahaan atau sistem dengan cara memasukkan jumlah dan alasan pencairan dana. Nah, jika disetujui, maka penyalur bisa menyalurkan makanan dari hasil donasi yang mereka kumpulkan. Kemudian mereka juga akan mengupload bukti dari penyaluran ke dalam sistem sehingga bisa dilihat riwayatnya oleh pendonasi atau penerima donasi sehingga proses donasi yang dilakukan bisa menjadi lebih transparan. Baik, selanjutnya adalah requirement system. Nah, dalam requirement system ini sebenarnya dia dibagi menjadi dua, bagiannya digolongkan menjadi dua, yaitu user needs dan user goals. Begitu ya. Nah, setelah itu mental model. Untuk mental model itu sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kegiatan itu sendiri, lalu ada pikiran, yaitu bagian pikiran ini adalah apa yang melintas di pikiran pengguna dalam melakukan kegiatan tersebut. Setelah itu ada perasaan, hampir sama seperti pikiran, tapi sebenarnya perasaan itu adalah apa yang melintas di dalam perasaan-perasaan pengguna saat melakukan kegiatan tersebut. Begitu ya. Untuk HTA atau Hierarchical Task Analysis, berikut adalah HTA untuk pendonasi. Berikut adalah HTA atau Hierarchical Task Analysis untuk penyalur donasi. Setelah itu ke prinsip desain UI. Nah, prinsip desain UI itu dibagi jadi dua, yaitu interface dan layout dan komponen. Nah, dari sisi interface, UI itu harus sesuai dengan merek, sesuai dengan goals, dan ramah pengguna, serta juga harus konsisten. Sementara dari sisi layout dan komponen, UI itu sendiri harus menggunakan grid system, Setelah itu harus menggunakan komponen reusable, dan juga tidak lupa sebuah UI juga harus responsif. Step yang keempat ada menu sistem dan skema navigasi. Aplikasi kami menggunakan sistem dan navigasi single menu dan linear sequence. Single menu ini terdapat pada halaman utama, di mana pengguna akan melihat ada menu mulai berdonasi, riwayat berdonasi, dan info pembagian makanan. Kemudian untuk sistem linear sequence ini akan muncul ketika pengguna melakukan donasi. Misal pengguna akan mulai berdonasi, maka pengguna mengklik menu mulai berdonasi. Kemudian akan membuka menu halaman penyalur donasi, menu pembayaran, dan seterusnya sampai pembayaran berhasil. Kemudian step 5 adalah tipe window. Aplikasi kami menggunakan beberapa tipe window.
Pertama di halaman login dan register, kami menggunakan primary window. Halaman profil utama, halaman utama dan halaman profil juga menggunakan primary window. Kemudian daftar lembaga penyalur donasi, detail program donasi, profil penyalur donasi, halaman notifikasi, itu menggunakan secondary window. Kemudian halaman riwayat donasi menggunakan primary windows karena menu yang terpisah. Kemudian ada halaman pembayaran, ini secondary karena lanjutan dari detail donasi. Kemudian halaman berita penyaluran, ini halaman tersendiri, maka tipe window-nya adalah primary window. Step 6 ada perangkat interaksi. Perangkat interaksi yang kami gunakan pada aplikasi kami, di sini ada input device, yaitu keyboard virtual. Ini digunakan untuk pengguna yang memasukkan input berupa teks ke aplikasi, misal memasukkan nominal dan lain sebagainya. Kemudian touchscreen. Karena aplikasi kami adalah aplikasi mobile, maka kami menggunakan touchscreen ya, untuk pengguna memilih menu dan lain sebagainya. Kemudian ada input device GPS. Ini kami gunakan untuk mendapatkan lokasi pengguna saat ini untuk menampilkan daftar penyalur donasi terdekat. Kemudian ada kamera. Kamera ini digunakan untuk menangkap gambar ya, untuk foto profil atau foto kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian ada output device yang digunakan pada aplikasi kami, yaitu screen atau layar, karena aplikasi kami menggunakan aplikasi mobile. Kemudian ada speaker dan vibration. Ini digunakan untuk ketika misal ada notifikasi pembayaran telah berhasil, maka akan mengeluarkan suara dan getaran. Ketujuh, ada screen based control. Kontrol UI yang digunakan pada aplikasi kami ada banyak. Misal di sini di halaman login dan registrasi ada text input untuk memasukkan detail nama dan lain sebagainya. Kemudian ada checkbox gitu ya, untuk beberapa pilihan dan button untuk menyelesaikan suatu pendaftaran, login dan lain sebagainya. Kemudian di halaman donatur makanan ada alert, ini untuk meminta izin pelacakan lokasi. Kemudian ada palet, ini bentuknya card untuk menampilkan data-data penyalur donasi, data detail program dan lain sebagainya. Kemudian ada text box, ini digunakan untuk pengguna menginputkan jumlah donasinya. Kemudian ada radio button, ini untuk memilih nominal donasi, salah satu seperti itu. Kemudian ada button, ini untuk donasi sekarang. Kemudian di halaman penyalur donasi, kami menggunakan drop down untuk memilih tipe layanan. Kemudian ada text box untuk memasukkan nama layanan atau program. Kemudian ada date time picker di sini untuk menentukan target program. Kemudian ada text area untuk memasukkan deskripsi. Ada button untuk publikasi dan checkbox untuk memastikan bahwa semuanya sudah dipenuhi. Kemudian di halaman profile ada kontrol untuk kamera, untuk pilih gambar. Kemudian ada text inputnya untuk merubah nama dan lain sebagainya. Kemudian ada buttonnya. Selanjutnya adalah step ke-8, clear text dan pesan. Nah, di sini di menu login terdapat teks yang tertulis silakan login untuk menikmati kemudahan dalam berdonasi. Nah, ini tujuannya adalah untuk memberitahu calon pengguna bahwa dengan mereka login maka mereka bisa menikmati fitur-fitur berdonasi secara mudah dan efisien. Kemudian di sini juga ada pesan error ketika pengguna memasukkan email dan password yang salah. Nah, di sini juga ada pesan error untuk memvalidasi inputan email dan kata sandi dari pengguna jika mereka memasukkan dengan teks kosong.
Nah, di sini sama seperti yang login, teks daftar sekarang dan nikmati kemudahan dalam berdonasi. Nah, ini akan memberikan dorongan kepada calon pengguna bahwa dengan mereka daftar kepada aplikasi ini, maka mereka bisa menikmati fitur-fitur berdonasi dengan mudah dan efisien. Kemudian ini adalah pesan error untuk memunculkan validasi dari inputan pengguna seperti namanya tidak boleh kosong atau kriteria tertentu dari kata sandi seperti kata sandi harus minimal harus ada 1 huruf atau 1 angka. Kemudian di sini ada checkbox untuk memberitahu pengguna bahwa dengan mereka daftar kepada aplikasi ini, mereka menyetujui kebijakan yang berlaku pada aplikasi ini. Kemudian di halaman utama si pendonasi itu terdapat teks yang berisikan terima kasih Fauzan, sampai hari ini sudah sekian nominal jumlah yang sudah kamu donasikan dan jumlah orang yang telah menerima manfaatnya. Ini akan memberikan dampak positif atau apresiasi kepada pengguna bahwa sampai saat ini mereka itu sudah membantu sebanyak berapa orang dan jumlah donasi yang mereka salurkan, sehingga mereka bisa lebih semangat lagi dalam berdonasi. Kemudian di sini juga ada teks atau paragraf yang menceritakan alasan dari penggalangan dana, sehingga user atau calon pendonasi bisa tahu bahwa donasi ini akan digunakan untuk apa. Kemudian di sini ada tombol untuk lihat berita penyaluran dan donasi. Nah, di berita penyaluran sendiri juga ada teks yang berisikan total pencairan dana. Jadi pengguna tahu bahwa pada program ini total pencairan dana yang dilakukan itu berapa. Kemudian di sini juga ada validasi dari jika pengguna itu memasukkan jumlah donasi yang tidak valid. Kemudian di sini sebelum tombol donasi sekarang juga terdapat total bayar. Nah, di sini akan memberitahu pengguna atau memastikan pengguna bahwa mereka tidak salah dalam memasukkan jumlah nominal sebelum mereka melakukan pembayaran. Ini sama seperti halaman pendonasi tadi. Ini adalah bentuk apresiasi kepada si penyalur donasi bahwa mereka sudah menyalurkan berapa nominal dan berapa orang yang telah menerima manfaat dari bantuan mereka. Selanjutnya adalah step 9, feedback, guidance, dan bantuan. Nah, di sini ketika pengguna melakukan pembayaran, maka mereka akan mendapatkan feedback seperti pembayarannya sedang diproses, atau ketika donasinya berhasil, maka akan memberikan apresiasi atau ucapan terima kasih kepada mereka yang sudah mau membantu. Kemudian jika donasinya gagal, maka mereka juga akan dikasih tahu apa yang harus dilakukan, seperti menggunakan metode pembayaran lain atau hubungi bantuan. Nah, di sini terdapat tombol bantuan jika pengguna ingin meminta bantuan kepada admin pengguna kepada admin aplikasi. Nah, di sini ada instruksi pembayaran. Nah, ini adalah panduan kepada pengguna jika ingin melakukan pembayaran, misalkan di sini adalah via ATM Bank BNI atau lainnya. Jadi di sini diharapkan meminimalisir kesalahan pengguna dalam melakukan pembayaran. Kemudian di sini juga ada pesan, mohon maaf tidak ada lembaga yang tersedia di lokasi ini. Nah, ini bertujuan untuk ketika pengguna mencari layanan donasi pada suatu daerah, tapi pada suatu daerah tersebut tidak ada penyalur donasi, maka pengguna tidak bingung karena ada pesan yang muncul tidak ada lembaga yang tersedia di sini. Kemudian ini adalah form bantuan ketika pengguna ingin meminta bantuan kepada admin. Baik, sekian presentasi dari kami. Segala kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.